Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Salman, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada pemaparan kali ini, saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Dalam sesi aksi nyata, saya akan membagikan dua hal, yaitu pemahaman saya terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian, saya akan menyampaikan tentang pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut, baik di kelas dan atau di rumah saya. Baik, Bapak Ibu, untuk mengefisiensikan waktu kita mulai saja Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, Bapak Haji Suwarno SPD. Yang kami hormati Bapak Arsenius SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, serta Bapak Ibu guru yang saya banggakan pada siang hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan siang hari ini saya akan memberikan, sebenarnya bukan memberikan materi Bapak Ibu ya, lebih kepada sharing hasil dari pada materi yang sudah kami dapatkan, dan ini adalah salah satu bagian daripada tugas kami di calon guru penggerak angkatan ke-8. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat dan para keluarganya yang telah memberikan kita hidayah keluar dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita membuka kegiatan ini secara bersama-sama. Bagi yang muslim saya pimpin, sementara bagi yang non muslim silahkan dapat menyesuaikan. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Nunukan Selatan untuk memberikan sambutan terkait dengan pelaksanaan kegiatan diseminasi tentang budaya positif di sekolah yang akan kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, guru yang saya muliakan, pertama-tama mari kita bersyukur kepada saudara bahwasanya pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti diseminasi yang merupakan rangkaian kegiatan calon guru penggerak ya. Harapan kami Pak Dedi yang rekod di angkatan 8 ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua ya. Mungkin nanti kemudian mungkin lah ya pribadi barangkali itu dan barangkali ya kan teman-teman bersina ya. Iya Pak. Ya mau yang lain juga ikut lah ya. Dengan cara untuk masuk pada CGT, bukan untuk apanya, hanya untuk ya kita sudah penggerak barangkali harus ikut itu ya. Ya itu. Hanya untuk itunya ya. Nah, nanti bisa baca dengan Pak Dedi bagaimana di itu dulu kan mungkin ada tahapan-tahapan yang dilaksanakan itu ya di dalam kegiatan itu ya. Untuk itu ya saya jawabnya apa banyak memberikan rakanan di sini ya. Yang jelas sudah 3 kali pendampingan individu ya. Pertama saya itu berangkat ke Tarakan sehingga Pak Muji yang memberikan pendampingan ya.
ya dengan guru praktiknya ya dari Bu Jati apa tadi rantai tanah ya. Nah, itu dari JGB dari PGB Kaltara. Kemudian yang keduanya adalah saya sendiri yang ikut yang kegiatan itu. Untuk saat ini secara mandiri CGB untuk memberikan diseminasi tentang materi pelajari di tahap ini ya. Lagi saya mohon ada urusan untuk bisa nanti bergabung ya, mendaftar di calon guru penggerak. Saya kan anunya, saya kan linknya kan anunya kan, berapa? Saya kan ya. Tinggal silahkan mendaftar ya, nanti pada sesuatu dengan berdekat dengan saya silahkan komunikasi dengan saya ya. Yang jelas insya Allah ada beberapa guru sudah siap untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak. Dulu kan Bu dia juga sudah kan ya, komunikasi dengan saya, kemudian luar biasa saya itu juga kan Pak Dedi juga. Nah, akhirnya Pak Dedi duluan yang dipanggil dan nanti lagi serahkan nusuk ya. Satu ya sahabat saya, terima kasih selanjutnya dan mohon maaf apabila ada kata saya yang kurang benar. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya ya. Yang jelas ingat ya dulu ya kawan ya, ingat saya ternyata visi-misi yang kita buat benar setelah kami pertemuan dengan guru praktek itu sama. Orang-orang yang di sini yang ikut di sini itu tidak terlibat dalam pengembangan kurikulum ya, sama Pak itu. Jadi kos yang kita buat adalah sama dengan apa yang ada di pikiran teman-teman kita itu ya, yang alhamdulillah itu ya. Jadi ini sesuatu hal yang positif yang bisa kita terapkan itu ini yang jelas ya. Memang harus sabar itu ya, harus sabar ada manusia bermacam-macam karakter untuk menjalankan satu misi ya, misi yang sama. Itulah yang barangkali yang penting bagaimana kita bergerak bersama-sama semampu kita sebaik yang kita lakukan ya. Tidak usah terlalu terpaksa gitu ya, kerjakan saja ya, itu insya Allah akan lewat itu barang ya. Sama dengan dulu orang saya waktu ikut bukan cakep waktu ikut pelatihan dasar pramuka dulu ya, KMD dulu ya. Itu hari pertama, kedua, ketiga berat sekali. Begitu udah jalan lama-lama enak, nyaman gitu ya. Mudah-mudahan nanti sedih juga ini. Ya pertama teman-teman berat sekali. Mudah-mudahan nanti kedepannya menjadi ringan ya, dari kebiasaan kita yang bisa mengembangkan budaya suara yang kita susun dan kembangkan bersama-sama. Terima kasih Pak dalam tim pengembangan kurikulum. Ternyata yang disusun oleh teman-teman itu sama dengan apa yang ada dalam pemikiran teman-teman juga yang tidak pernah ikut bergabung dalam menyusun kurikulum itu. Salah satu ini agak banyak karena teringat dengan itu. Ya mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua untuk bergabung ke dalam calon guru penggerak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji atas arahan yang disampaikan oleh beliau. Pada siang hari ini Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Sekali lagi izin Bapak Ibu, saya jujur jadi minder, jadi nervous, jadi malu di depan Bapak Ibu guru. Hebat, dan mudah-mudahan kita di sini di sini bukan ingin menggurui Bapak Ibu, tetapi saya ingin berbagi sharing hasil diseminasi yang sudah kami lakukan selama proses pendidikan sudah berjalan 2 bulan. Baik, Bapak Ibu, saya izin berdiri. Gak usah mau perkenalkan diri, sudah kenal. Saya mau kenalkan, itu di depan beliau ini Pak Mahfuz, itu fasilitator Kaltara yang satu-satunya terpilih di Kaltara dan tidak ada fasilitator yang lain, dan beliau adalah Pak Mahfuz.
sekarang pengawas di cabang dinas ya. Kemudian sebelah saya ini adalah Bu Serti. Bu Serti itu adalah guru di Lumbis, SMA 1 Lumbis. SMA 1 Lumbis. Nah, kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Izin Bapak. Silakan Bapak Ibu berpasangan. Kalau nggak punya pasangan, ya silakan Bapak Ibu berpasangan. Berpasangan aja dulu. Cari temannya. Dua pasangan. Ya pasangan berarti berdua. Silakan sudah. Oke, kalau sudah ada pasangan, kalau belum nanti sama Pak Beltan. Saya tidak ada pasangan. Ganjil. Tidak mau Ganjil. Oke, Bapak Ibu. Sekarang ini berdiri, silakan Bapak Ibu berdiri. Apanya yang berdiri? Berdiri. Apanya? Orangnya berdiri. Ada benda yang paling berharga yang Bapak Ibu genggam sekuat-kuatnya. Oke, sudah? Kemudian yang B sebelah kiri Bapak Ibu. Ya, berusahalah untuk membuka. Terserah bagaimana caranya Bapak Ibu. Dipukul boleh, membujuk boleh, kemudian mengabdik boleh, memukul boleh, silakan. Memukul boleh, bahkan mengintimidasi boleh. Silakan. Ya, kita hitung 1 menit ya. Kita hitung 1 menit. Silakan Bapak Ibu lakukan. Kalau mana padahal keliti. Silakan caranya bagaimana? Mau melarikan diri boleh. Bagaimana cara melarikan diri? Menghindar. Bagaimana caranya supaya bisa? Bisa. Ya, dia bisa buka. Oke. Bagaimana caranya? Digigit boleh, diintimidasi kan boleh Bapak Ibu. Ya, diintimidasi boleh. Oke, silakan dulu. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk semua. Ini berusaha untuk membuka bila lagi. Ada nggak ya? Oh, kalau saya Nggak mau ya? Nggak ada. Terus setelah dikritik atau diintimidasi, digigit dan lain sebagainya, akhirnya mau dibuka ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu, kita lihat. Jadi menurut Bapak Ibu sebenarnya yang memegang kontrol itu siapa? Jika A itu adalah Bapak Ibu, misalnya A ini adalahnya. Jika A atau B membuka kepalan tangan Anda, mengapa? Apa alasan Anda? Kira-kira bisa memberikan jawaban? Tidak tahan dengan itu. Nah, jika A atau Anda gitu ya, atau kita gitu ya, ya membuka kepalan tangan, ini membuka nih tadi, akhirnya membuka gitu. Ya kasihan, oke bagus. Apa lagi? terpaksa. Terpaksa, betul. Malas ribut nggak mau repot, bagus. Apa lagi? Satu tujuan sama-sama membuka lagi. Nah, berarti artinya satu server. Oke, terus dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Kita sendiri. Siapa? Kita sendiri. Itulah makna sebenarnya kontrol diri. Benar nggak ya? Nah, jadi disinilah yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Akhirnya walaupun dengan cara digigit, walaupun lari-lari, akhirnya juga dia terpaksa juga gitu ya Bapak Ibu. Nah, refleksinya begini Bapak Ibu. Refleksi kita adalah siapakah yang sesungguhnya mengontrol, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha untuk segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jawabannya tentu
kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dalam teori kontrol yang dikatakan Dr. William Glasser, Dr. William Glasser ini adalah seorang psikiater sekaligus pendidik. Dia mengatakan bahwa ada 4 teori kontrol yang kita mungkin termasuk saya masih belajar ya, yang kita sama-sama pahami. Yang pertama, bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Itu adalah sebuah ilusi. Dan yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif ini efektif dan bermanfaat. Itu yang kedua, teori kontrol menurut William Glasser. Yang ketiga, masa memiliki hak untuk memaksa. Benar kan? Ya, itu sebuah ilusi aja gitu ya, bahwa kita punya kehendak untuk orang tersebut. Nah, itu yang dikatakan Dr. William Glasser. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ada kalimat-kalimatnya nih Bapak Ibu. Jelas nggak ya? Ya, jadi stimulus responnya begini Bapak Ibu. Misalnya realitas, kebutuhan kita sama. Ternyata teori kontrolnya adalah berdasarkan kebutuhan kita berbeda ternyata. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sementara teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian ada lagi misalnya orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrolnya hanya bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas Anda. Nah, ini yang dikatakan tentang paradigma stimulus respon. Kita breaking lagi. Pernah main ini Bapak Ibu? Pernah main? 3-7 boom. Jadi kita berpikir. Tahu sudah ya? Apa itu? Jadi kelipatan 3 dan kelipatan 7 jawabannya boom. Oke, berdiri lagi Bapak Ibu. Biar nggak terlalu tegang. Selagi konsentrasi kita. Baik, kita mulai ya. Dari saya tunjuk. Boleh saya tunjuk? Boleh saya tunjuk? Kita mulai dari yang paling nggak usah. Kita mulai dari konsentrasi Bapak Ibu. 3, 7 itu diganti dengan boom. Ya, kelipatan 3 dan 6. Kalau ini kelipatan 3 dan 7, ya, kelipatan 3 dan 7. Diganti ya. Boom. Oke, kita latihan dulu ya, Bapak Ibu, latihan. Oke, kita mulai dari 3-7 boom, mulai. 1, 2, boom. Iya. Oke, ulang. Ya, 4. Jadi jawabnya cepat. 1, 2, boom, 4, 5, boom, 8, boom. Siapa? 1, 2, boom. 3, 4, 5, boom. 7. Boom, salah. Keluar. Oke, lagi cepat, Bu. Oke, lebih cepat. 3-7, boom. 1, Baji, bus ini. Boom. 4, 5. 6. Ya, keluar. Ada lagi teman weekendnya nanti. Lagi. 3-7, ayo konsentrasi, Ibu. 3-7, boom. Jangan dituju sebut nama. Oh, sebut nama, ulang. Oke, sebut nama. 3-7, mulai dari Pak Pandi. 1, 2, boom. 4, 5, boom. 1. Sudah cowoknya ini. Bapaknya habis. Tinggal Pak Pandi sendirian. 3-7. Ya, 3-7. Boom. 1, 2, boom. 4, 5, boom. Boom. Jatuh. Jangan boom 7. 1 dah. Oke, yang keluar ya, yang tereliminasi silakan berada di tengah. Amin. 3-7, ayo fokus. 3-7, 5. 1, 2, boom. 4, 5, boom. Boom. 8, boom. Boom. 4, 5, boom. Boom. 8, 9.
kita konsentrasi bisa dipraktekkan ke anak-anak. Saya melakukan ini hampir beberapa kali kalau di sini kegiatan. Paling banyak anak-anak itu konsentrasinya di angka 20, tak sampai di, Bapak Ibu hebat, sampai di 10 aja. Oke Bapak Ibu, nah perlu. Jadi begini Bapak Ibu, ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan permainan tadi adalah kata disiplin. Jadi kalau kita mau disiplin sebenarnya dari pengucapan yang sudah kita ingat dalam otak kita 3, 6, 9, 7 ya nanti kan ini belakangannya 12 dan seterusnya, maka itu akan termindset kita dalam otak kita. Nah Bapak Ibu, apa yang pernah terbesit dalam pikiran Bapak Ibu kata disiplin? Siapa yang bisa memberikan tanggapan Bapak Ibu? Disiplin. Ada? Tepat waktu. Tepat waktu. Sesuai aturan. Sesuai aturan. Bagus. Apalagi? Disiplin. Konsisten. Konsisten. Next, apalagi? Tidak melanggar. Tidak melanggar. Ada lagi? Komitmen. Komitmen. Cie. Komitmen apa dulu? Komitmen. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Aturan, komitmen, disiplin, apa lagi? Konsisten, komitmen, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, kita buka coba. Mungkin ada yang seperti ini, ada yang berbicara disiplin itu tata tertib, betul ya? Ada yang berbicara disiplin itu teratur, kepatuhan dan terhadap peraturan, hukuman sampai pada sanksi, gitu ya. Kemudian ada taat, ada mendengarkan perintah, konsekuensi atau keyakinan, komitmen. Jadi seperti itu bahasa kita Bapak Ibu. Begini, di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhpun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-defense, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Berarti kata kuncinya disiplin, kata Bapak Kahadi apa? Jadi itu sebenarnya merdeka. Pun diperkuat begini. Disiplin sama dengan merdeka. Diperkuat di situ Ki Hajar mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, yang membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan suatu yang dihargai dan bermakna. Itu kata menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, ada dua pengertian disiplin di sini. Ada yang sifatnya intrinsik dan ekstrinsik. Disiplin intrinsik itu sifatnya dari dalam diri kita Bapak Ibu, dari dalam diri. Bukan karena takut, paksaan atau ingin dapat penghargaan, itu intrinsik. Sementara yang ekstrinsik, disiplinnya itu biasanya datangnya dari luar atau eksternal. Dan biasanya kalau yang ekstrinsik itu, kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari anak murid kita, biasanya kecenderungannya ada di sini. Kecenderungannya ekstrinsik ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsiknya Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsiknya Bapak Ibu. Ada 3 poin penting di situ. Yang pertama, kontrol diri, yaitu bagaimana cara kita untuk menahan atas kehendak. Yang kedua, menguasai diri, cara kita mampu menguasai diri. Dan yang ketiga, nilai kebajikan, yaitu tindakan nilai kebajikan yang universal. Nah Bapak Ibu, banyak di sini nilai-nilai kebajikan. Yang selama ini kita ketahui cuma satu, saya juga baru tahu kemarin. Saya tahunya nilai kebajikan itu hanya profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensinya? Ada 6 yang saat ini sedang kita garap sama-sama. Nah ternyata nilai kebajikan universal itu banyak. Salah satunya ini Bapak Ibu. Pertama, profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi. Yang kedua, Ibu Primary Yes Program atau PYP itu mengatakan bahwa nilai kebajikan yang dimaksud adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, semua ada di sini. Semua sudah tertuang secara tersirat. Kemudian yang ketiga itu 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation yang dirumuskan. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini. Yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini adalah semua tentang nilai kebajikan universal.
Dan yang terakhir, yang kelima dan yang keenam adalah the seven essential virtues. Seperti misalnya contohnya empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, semua ini tentang nilai-nilai kebajikan dan seterusnya. Nah, inilah adalah nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, lanjut di motivasi perilaku manusia. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Dan ini banyak saya merefleksikan diri saya pribadi. Ternyata anak-anak itu hampir sebagian besar ada di sekitar sini 3 motivasinya. Pertama, menghindari ketidaknyamanan. Menghindari ketidaknyamanan ini, pertanyaannya biasanya begini, dia akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Biasanya begitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang inginkan dihargai sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu, menghindari kenyamanan. Ibu Iva itu kurang menguasai pelajaran matematika, mohon maaf. Bukan Ibu Ulfa. Ibu Iva. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup. Ya, Iva menjadi gugup. Iva ini siswa. Dan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Dan pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas ini pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Jadi ibaratnya kaget gitu kan, kemudian kaget, diketawain oleh seluruh kelas. Dan parahnya lagi, si gurunya ini Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva untuk menertawakan. Dan malahan Iva diminta untuk maju terus, bahkan sampai menunjuk ke hidungnya. Itu si Pak Seno. Nah, bagaimana tanggapan ibu bapak semua terkait dengan apakah bapak ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Apa alasannya? Yang kedua, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi, bapak ibu. Yang pertama dulu, setuju nggak kira-kira? Tidak ya? Tidak ya? Tidak atau setuju? Tidak ya? Oke, tidak. Kenapa kira-kira? Kasihan ya anaknya ya, sudah dibully satu kelas, Dia mempermalukan. ya betul, dipermalukan lagi sama gurunya. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti ini kondisinya. Sudah dia kasihan, satu kelas juga menjas dia, kemudian tiba-tiba gurunya lagi menjustifikasi dia. Ibarat kata sudah jatuh ketimbang tangga lagi. Akhirnya kira-kira psikisnya bagaimana? Dan seterusnya. Oke. Kira-kira sebuah hukuman atau konsekuensi yang dilakukan Pak Seno, Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Tanggapan Bapak Ibu gimana? Bisa bedakan hukuman atau konsekuensi? Ini kita bahas nanti. Masukin situ gimana? Akibat. Hukuman. Karena si Ipa ini nggak bisa menjawab. Akhirnya disuruh maju gitu. Coba Ipa maju, bahasa kita sehari. Ipa maju ke depan. Nggak bisa, dia gugup dia kan. Begitu dia berdiri, tasnya terjatuh dan ditawain gitu sama teman-temannya. Ditambah lagi dengan Pak Seno yang tidak mau tahu dengan kondisi si Iva. Pokoknya tetap maju. Kira-kira si Pak Seno ini terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bukan orang tuanya ya. Iya. Ya. Kalau saya versi Makassar yang Ya ada versi Makassar betul. Yang di pesantren itu kali. bukan. Kalau yang Perempuan. Yang cewek kan? Oh yang cewek biji bang. Ya, yang meninggal bapaknya. Karena Saya kira yang di pesantren juga ada tuh. Indonesia banget. Ya ini. Begini, Pak, kita kanan nanti tahu posisinya kan. Ya. Saya ingat suaranya tidak bisa di keluar. Iya. Masalahnya mana tidak anu tadi. Tidak dikasih kesempatan untuk bicara. Betul. Tidak dikasih kesempatan untuk berbicara. Alasannya kamu terlambat. Ya, si gurunya juga tidak berusaha untuk bertanya. Cari tahu. Langsung main Pukul. ya, masih tangannya Masih dipukul ya. Untung temannya tidak mengolok kalau yang pilih itu. Tapi itu tidak mau bicara. Itulah Bu, Bapak Ibu, saya kayak ditampar bolak-balik kalau dengar Arsen, Bapak, ya. materi tentang CGP ini ya. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu.
Ya. Dia lihat sudah keadaannya, ayahnya sakit. Ya, sengaja nih gurunya dia sengaja datang terlambat. Dia mau tahu gitu. Dia urus dulu ayahnya baru ke sekolah, makanya dia terlambat. Nah, jadi ya. Ternyata bisa jadi anak-anak terlambat itu ada penyebabnya. Betul Pak. Ya kalau di sini. Kalau di sini terlambat banget. Mungkin dari 10 yang terlambat mungkin ada 1 yang Ya, terlambat kerja mungkin dia, bisa jadi. gara-gara kerja. Mungkin bisa jadi. Ya, karena berbeda orang tidak sama Bapak Ibu ya. Akhirnya mungkin ya saya sempat begini juga berpikir sampai gurunya ini mengasihkan mistar itu ke anaknya suruh pukul lagi kan. Iya, karena ngerasa bersalah. Ya sadar dulu. Sadar Bapak Ibu. Ya. Begini. Stop sudah tangan. Sudah siap ya tangannya. Nah, Wali pulang sampai patah-patah. Baru saya jadi dia mukanya kesini. Biasanya duduk gitu. Nah itulah kenapa di Turki itu karakternya kuat sekali loh di Turki ya. Pendidikannya luar biasa betul. Ya inilah mungkin mohon maaf kalau Bapak Ibu pernah di depan Bapak Ibu saya mukul anak-anak. Saya juga sudah sampaikan di kelas, saya minta maaf. Mohon maaf Bapak kalau ada dosa besok atau lusa saya meninggal duluan, saya bilang mohon dimaafkan. Kenapa? Karena setelah dapat materi luar biasa begini. Tapi mudah-mudahan itu awal refleksi bagi kita ke depan Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kembali ke sini. Bapak Ibu, hukuman itu apakah sama dengan konsekuensi Bapak Ibu? Beda ya. Bedanya di mana? Pak Pelta? kalau hukuman itu dari dampak dari perbuatan kita. Dampak dari perbuatan, konsekuensi. Dampak. Gimana? Ya, bagaimana Bapak Ibu? Hukuman apakah sama dengan konsekuensi? Berbeda ya, sepakat ya berbeda. Nah kita lihat dulu, hukuman itu seperti apa Bapak Ibu? Tidak terencana kan? Anak-anak tidak dilibatkan kan? Kalau kita menghukum anak-anak kan, dia tidak tahu, pokoknya yang dia tahu itu adalah karena kesalahan dia, gitu. Dan tidak dilibatkan. Bahkan hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru saja yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan. Itu kalau hukuman. Ya, kalau konsekuensi bagaimana? Ya, konsekuensi adalah kesepakatan. Dia sudah tahu. Artinya kalau kamu melakukan ini ada dampaknya loh. Ada dampaknya. Itu sudah diketahui. Artinya kalau kamu melakukan ini ada dampaknya loh. Ada dampaknya. Itu sudah diketahui, disepakati dan dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Ya, tapi dibuat oleh pihak guru kan? Satu arah ya Mas ya. Dibuat oleh pihak guru, kemudian anak-anak menyepakati. Artinya hanya satu arah. Nah, ada yang lebih bagus daripada hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Apa dia? Restitusi Bapak Ibu. Jadi yang kita gunakan adalah pendekatan restitusi. Restitusi itu seperti apa sih Bapak Ibu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi proses untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi. Bukan prostitusi. Restitusi. Astaga. Restitusi Bapak Ibu. Alumnusnya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat Bapak Ibu. Jadi dia harus kuat ketika dia melakukan kesalahan. Ya, sama saya juga baru dengar kemarin. Dan ini jauh lebih pendekatan ini jauh lebih menarik daripada sekedar konsekuensi. Jauh lebih menarik. Terus restitusi juga itu merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya, memecahkan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita tawarkan. Ya, kita tawarkan kepada dia bagaimana mau kita selesaikan masalah ini atau tidak. Kalau mau, ayo kita kembali ke
kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nanti ada praktek yang saya tunjukkan itu Bapak Ibu. Nah ini, jadi ada kalimat saya ini poin-poin positifnya jadi Bapak Ibu. Ini cerita contohnya nih. Awas, ini kalimat negatif ya. Kalau hukuman itu identitas gagal kalau kita bangun Bapak Ibu, kalau kita menghukum anak-anak. Tapi kalau konsekuensi dan restitusi itu justru identitas sukses yang kita bangun. Tumbuhnya adalah di disiplin. Contohnya begini, kalau kita menghukum anak-anak, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Saya tuh begitu. Saya ini betul. Terus konsekuensinya apa? Lakukan apa yang saya katakan. Itu konsekuensi. Melakukannya, terima kasih. Tapi kalau restitusi, beda kalimatnya Bapak Ibu. Apa yang kamu yakini? Jadi kembali ke dia. Oh ternyata yang saya yakini tidak begini Pak, Bu. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan berusaha untuk menjadi pribadi yang baik. Dan saya akan berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, kejadiannya tadi pagi saya mengalami hampir lagi saya terpancing dengan anak wali saya. Jadi saya pudir, bilang, aduh. Jadi saya panggil anaknya ke ruangan sini, saya pakai pendekatan restitusi seperti itu. Dan alhamdulillah untung dia tidak menangis di depan saya. Kalau yang sebelumnya menangis. Karena kita ajak dia untuk memperbaiki diri dia. Satu terakhir di sekolah. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu buka HP-nya Bapak Ibu. Kita sedikit ada kuis pakai Google Lens. Kalau nggak bisa pakai Google Lens saja Bapak Ibu, langsung bikin Google Lens. Silakan diisi Bapak Ibu. Kita akan bermain kuisis gini kayaknya. Di scan. Bukan di scan. Di scan. Pak. Sudah muncul bitly-nya? Masukin lagi. Ya. Oke. Sudah. Bisa Pak. Di Google, Pakai bitly-nya. Kuisis. Ya, kuisis. Kita mau ngecek dulu kira-kira pengetahuan kita tentang konsekuensi atau hukuman itu seperti apa, ada di situ semua. Yakin? Belum? Jauh kan? Jauh kan? Jadi saya HTTP pindah dua di pemekaran. Iya, belum bisa masuk soalnya. Ya belum saya buka. Iya, belum lah buka Pak ini. Gak apa-apa, Mak. Baru aja dulu, join aja dulu. Jadi itu 490. Belum. Masih kemarin kan? Masih kemarin. Oh belum kan? Oh, sorry. Boleh. Kuisis, ada gambar kamera di samping searchingnya. Dapat kan? Ini sih dicarinya. Ya. Ya, pencet kameranya. Nah, dapat. Ya, buka. Sudah ya? Apa yang kelihatan sih? Ya. Kalau sudah saya buka visi saya. Ya, oke, bentar. Saya buka visisnya. Bentar, saya yang penting masuk dulu di visi. Masuk aja di Bitly semangat belajar. Bitly selamat dapat. Sudah kan? Belum. Itu tentang apa? Konsekuensi atau hukuman kan? Ya, punishment. Belum. Iya, belum. Satu, dua, tiga, empat. Ternyata anak-anak susah, dia tuh lebih susah dari guru. Makanya yang gimana kalau nggak di kelompok Enggak malah telepon marah kalau sih. Gurunya lebih. Kalian kita Iya tahu. beda, karena kalau waktu kita siswa nggak begitu jadi. Iya, saya juga waktu jadi siswa nggak begitu. Saya baru lihat guru, nggak mau kita lewat depan.
Yang tahu yang Ini oke Bu, Yang tahu yang sekalinya membelakan ibu begini. Anda jadi sedang. Oh, Capek habis pagi capek. Tidak, karena kalau remedial kita suruh kita. Belum ada. Saya nggak ada pengurusnya. Berapanya? Nggak ada pengurusnya. Nggak ada. Oh, ini. Apa namanya ini? Iya. Oh, yang ada Pak Dedi. Oh, yang ini Pak ini. Ah, itu dia. Scan ulang. Aduh. Astaga, Pak. Scan ulang. Tidak sopan. Itu. Scan ulang aja, pakai scan ulang. Sorry. Kalian Pak, Scan ulang. lupa Pak lagi ya, tak kelihatan nih skin. Ya tidak Ya, suka. scan ulang. Oke, masukkan nama. Nih, pamer hati. Saling sip. Saling. Ya ada Nama. Ada mau pakai masuk di webnya langsung boleh pakai game kode. Sudah 2 orang yang gabung. Langsung mulai kapan? Udah mulai. Ya klik. Zoom apa tadi? Zoom di sana. Semuanya zooming. Ekspresinya merdeka belajar. Hasilnya mereka. Mulai kan sudah. Baru 5 ini lah. Siapa punya hati? Sudah ya, saya scan semua sudah. Sudah. Kalau sudah saya tutup. Saya mulaikan aja nih. Oke. Kita mulai Bapak Ibu. Sudah 6 orang. Silakan Bapak Ibu. Oke, mulai. Silakan Bapak Ibu. Silakan dijawab. Siapa yang unggul duluan? Lupa masih. Mulailah naik ke peringkat 3. Apa maksud ini? Ada deh. Ya, dapat hadiah tekota. Ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, lebih abstrak ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan. Dan keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian pernyataannya positif, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, dan keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, ini contoh saya sudah menerapkan Bapak Ibu. Ini praktik baik saya sudah menerapkan. Ini saya membuat pertama. Ini saya buat dulu peraturan kelas Bapak Ibu. Jadi kan ada peraturan kelas. Ini saya buat dulu peraturan kelas. Mereka membuat dulu peraturan kelas. Setelah membuat peraturan kelas, mereka list. Nah, ini di kelas 10 Merdeka 3 kayaknya. Namanya. Siapa? Paninya. Oh, iya. Ya. Kemudian dia buat, dia susun. Kemudian dia tempelkan di sini Bapak Ibu. Nih peraturan kelas. Nah dari sini Bapak Ibu langsung kita tarik menjadi keyakinan kelas. Ya, di sini kita bisa tarik. Kenapa? Karena peraturan kelas itu masih berupa, coba kira-kira, nggak ada suaranya. Kalau peraturan kelas biasanya ada kalimat begini kalau anak-anak. Coba kira-kira yang menjadi kesepakatan di kelas kita apa? Tidak boleh ribut dalam kelas. Itu kalimat positif atau negatif? Negatif. Itu yang disebut dengan peraturan kelas. Tetapi yang kita mau ambil di sini adalah kalimat positifnya, muncullah keyakinan kelas itu tadi. Jadi kalau misalnya yang kita dengar tidak boleh ribut, maka keyakinan kelasnya apa kira-kira? Menjaga ketenangan. Ah, itu kalimat positif, itulah keyakinan. Nah, ini ada videonya Bapak Ibu. Saya buat kemarin, ada 3 kelas saya kemarin di kelas 10 Merdeka. Semua saya terapkan dengan menggunakan keyakinan kelas. Dan luar biasa, mereka sudah menyepakati. Jadi kalau ketemu sama anak-anaknya, dia keluar kelas, kan kita sudah sepakati tidak boleh meninggalkan kelas tanpa ada guru. Jadi kalau saya ngajar di kelas 10 Merdeka 2, di 10 Merdeka 3, ingat keyakinan kelas kita apa? Ya Pak, maksudnya. Enak kalau kita sudah buat keyakinan begitu.
kelas 10 Bapak, mumpung masih kelas 10. Kalau sudah kelas 11, 12 biasanya agak terframing sudah otaknya. Nah ini, saya coba menyusun dari peraturan yang mereka inginkan, saya susun, kemudian nanti muncullah dia keyakinan, nah ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Memperhatikan saat proses pembelajaran, menggunakan HP saat dipersilahkan, ini keyakinan kelas. Saling menghormati dan menghargai orang lain, menjaga kebersihan lingkungan sekolah atau kelas, menghargai pendapat orang lain, menjaga ketertiban di kelas, disiplin tepat waktu saat pembelajaran. Ini disebut dengan keyakinan. Kalimatnya sudah kalimat positif, bukan lagi peraturan kelas yang kalimatnya tidak boleh ribut, tidak boleh menggunakan HP dan seterusnya. Ini sudah kita susun. Ini di sebelum merdeka 1, 2, 3, 4 yang saya ada sudah saya terapkan seperti ini. Nah, ini siapa nih? Merdeka 1 nih kayaknya. Si Alexa. Ini saya pakai keyakinan kelas dengan menggunakan metode tabel Y, Bapak Ibu. Ada juga metode tabel Y. Metode tabel Y itu adalah ada kalimat terdengar, terlihat, terdengar, dan berperilaku. Nah ini mereka sendiri yang mendefinisikan. Yang mereka dengar itu seperti apa? Misalnya, tolong buang sampah pada tempatnya. Itu kan kalimat positif yang mereka dengar. Perilakunya adalah membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Perhatikan kreativitas Bapak Ibu, akhirnya kita subjektif. Kemudian penghargaan menghukum, dan itu hanya terjadi dalam motivasi diri sendiri Bapak Ibu. Seperti itu. Ya. Ya, saya ya makanya kurikulum 13 kemarin kan sudah tepat, itu tidak boleh memunculkan ranking di rapor. Itu salah satu dampak. Dan saya mudah-mudahan besok kalau ada yang tanya lagi, Pak saya ranking berapa? Cukuplah kita jadi tahu. Karena kasihan anak-anak yang ini yang. Oke, saya mulai dari sini ya. Oke, saya 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 4 tarikan. 4. Oh, kagak Kan grup apa fisika. namanya, lingkaran. Tidak Iya, tidak tersambung. tidak terputus. Iya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 4 berarti yang di tengah nggak Nah, masuk. kan kalau kita tarik di sini kan kita tidak 1, 2, 1, 2, Titik juga. 4. 5. Saya coba. Ya, Muhammad. Ya, habis pegang lampunya. Masih Ya, di atas. Ya, tunjuk nama juga. Ya, tunjuk lah. Masih ting-ting kita. Masa pegang pointer gitu. Bapak itu nggak bagaimana kita penting lagi. Alberto juga ya. Oke, bisa. Iya. 1. Oke. Di bawah. 2, 3, 4. Tuh, tepuk tangan. Betul. Terima kasih. Hadiahnya. 2 kali udah mati. Coba diulangi. Nah, poin pentingnya saya mau sampaikan terkait dengan terakhir ini. Peraturan kelas atau keyakinan kelas, Bapak Ibu? Ya, peraturan kelas atau keyakinan kelas? Peraturan kelas. Hah? Keyakinan kelas. Kalau peraturan itu bagaimana? Ada yang sepakati. Oke, kita lihat dulu satu-satu Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, agama, negara, bangsa, dan maupun agama ya. Sementara seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Itu bedanya ya. Oke. Nah, sekarang kita coba mulai pembentukan keyakinan atau awas kamu ya. Itu penghukum. Kamu selalu saja salah. Itu penghukum. Pasti selalu yang terakhir selesai. Kita akan memberikan hukuman kepada anak-anak. Ya. Nah, di pembuat rasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Tapi kalau di penghukum dia lebih kasar. Bahkan bisa melukai psikis anak. Di penghukum. Tapi kalau di pembuat rasa bersalah dia ngomongnya sudah mulai lembut. Bagaimana dia biasanya? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Membuat rasa bersalah. Apa lagi? Berapa kali sih Bapak harus kasih tahu kamu? Ya. Atau begini, mungkin Pak Berta sudah tahu di kelas 11 IPS 3. Saya termasuk memposisikan saya sebagai sini. Akibat kesalahan dia, saya tidak tegur satu, bahkan saya keluar dari grup dia.
Saya posisi di sini, saya terus terang, saya masih di posisi ini. Nah, dari kelima posisi kontrol seorang guru ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Nah, ada yang mengatakan bahwa kita bagus di posisi yang mana sih dari 5 posisi kontrol kita? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer, Bapak Ibu? Kalau kita di teman, biasanya bagaimana kalau teman? Keenakan anaknya kan? Ya. Keenakan. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, betul. Benar, kenapa? Karena dianggap teman. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun positif. Di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang murid. Kalimatnya begini, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, gitu. Yalah bah gitu ya. Itu kalau teman. Kalau terakhir saya membuat anak-anak saya, anak wali saya kelas 11 IPS 3, saya keluar dari grup karena masalah tertentu 1-2 orang. Ya, di sini saya posisi. Aku berkah, lucu kan? Ya, karena memang di sini saya akui, saya jujur, saya akui, saya memang masih di sini. Dan untuk menjadi seorang manajer, saya masih butuh kerja keras untuk kesana. Tidak gampang untuk menjadi kesana bagi saya ya. Tapi ya mudah-mudahan lah kita bisa memperbaiki. Nah, yang mau kita tawarkan di sini adalah untuk menyelesaikan masalah siswa itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Itu yang kita tawarkan Bapak Ibu. Jadi kalau ada masalah siswa, kita tawarkan dengan pendekatan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi, Bapak Ibu? Saya langsung poinnya saja segitiga restitusi. Nah, ini yang pertama. Sisi yang pertama, Bapak Ibu. Sisi yang pertama menstabilkan identitas. Di mana sisi menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian daripada proses pembelajaran. Itu yang harus kita tanamkan. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses itu tadi. Yang identitas gagal itu tadi kan hukuman. Sementara identitas sukses itu adalah konsekuensinya dia diejek nih, dibully nih. Bisa diejek nih si anak nih ya, dibully lah anggaplah. Siapa yang tidak tersinggung Pak kalau saya diejek, dibully, bahkan dikata-katain pendek, jelek, hidup lagi. Makanya di situ bisa muncul rasisme tadi. Maksudnya rasisme dengan siapa ini? Anak kadang kan kita mungkin mau menggunakan kamu orang ini orang itu kan kita bisa mengeluarkan rasisme terhadap anak, identitas anak itu tadi. Mudah-mudahan maksudnya kalau kita paham, mungkin kita tidak menggunakan bahasa kamu orang ini, kamu orang itu atau agama ini dan sebagainya. Itu maksudnya ya. Oke. Berarti begini maksudnya. Tapi kalau maksud di pertanyaan sini Pak saya maksud dimajukan pertanyaan ini munculnya dari kita tanpa harus menyinggung itu tadi. Itu tadi. Menyinggung apa namanya tadi yang berbau-bau ras itu tadi. Kalau itu aja kita belajar kan? Wah, tidak boleh makan kok. Oke, ini saya buat video ya. Sekalian ngeplok. Anak-anak di 10 kelas 10 berapa nih? 10 Merdeka 3 sedang membuat keyakinan kelas. Oke. Nabila, mana keyakinan kelasmu Nabila? Oke. Tempel sendiri. Ayo, yang betul nempelnya. Yang ketiga, yang ketiga, melaksanakan kegiatan piket sesuai nama. Nanti gimana nih? Melaksanakan berarti piket ya? Ya Pak. Ya, piket kelas.
sesuai dengan sudah disusunkan? Sudah. Oke. Nah, kemudian tidak membuang sampah di dalam kelas. Nah, ini penting. Tidak membuang sampah dalam kelas. Tidak membuang sampah Seni. di kelas. Kemudian memperhatikan jika guru menjelaskan. Sudah masuk. Mana dia? Oh ini. Memperhatikan saat guru menjelaskan. Tuh ya. Ya. Sudah. Oke, sudah. Lanjut. Saling menghargai. Bagus. Ah, saling Menghargai. Apalagi tidak boleh ribut saat ada guru menjelaskan. Sudah ada ya? Sudah ada, masuk. Oke, lanjut lagi di bawah. Tidak boleh berbicara saat pembelajaran. Waduh. Tidak boleh berbicara saat pembelajaran. Nah, berarti begini maksudnya. Mungkin maksudnya itu berbicara pada saat guru memberikan kesempatan. Begitu kalian? Iya kan? Di sini tulis tidak boleh ribut saat ada tidak boleh ribut saat ada guru menjelaskan. Iya itu ya. Tidak boleh ribut saat guru menjelaskan. Tidak boleh berbicara saat pembelajaran. Maksudnya itu adalah tidak boleh berbicara sebelum guru yang memberikan izin. Berarti apa di situ? Tidak boleh ya? Tidak boleh berbicara sebelum diberikan izin. Oke, lanjut. Bisa minum. Oke, bisa minum katanya. Bisa minum. Bisa lah. Konkret, kesannya konkret. Bisa minum. Lanjut lagi. Tidak boleh berbicara saat guru menerangkan pelajaran. Sudah. Kemudian memperhatikan Bapak Ibu guru saat menjelaskan. Sudah. Kemudian tidak berbicara saat pelajaran berlangsung. Sudah. Apalagi tidak memancing keributan saat guru mengajar. Maksudnya memancing apa? Memancing kerusuhan kan? Ya, tidak boleh memancing saat keributan. Dia tidak boleh memancing. Berarti kayak ada provokator. Oke, tapi sudah ya. Maksudnya itu adalah tidak boleh memancing keributan. Itu berarti dia harus ada memancing kan? Oke, saya tulis. Tidak boleh. Ada provokator. Oke, lanjut. Tidak boleh bicara saat guru menerangkan. Sudah. Tidak berbicara saat guru menjelaskan materi. Sudah. Tidak boleh ribut pada saat guru. Sudah. Wajib membersihkan kelas. Sudah. Kelas. Terus maksimal izin ke toilet hanya 2 menit. Maksimal izin ke toilet hanya 2 menit. Apa ini? Maksimal izin ke toilet hanya 2 menit. Lanjut. Jadi gimana? Tidak maksimal izin ke toilet hanya 2 menit? Tidak. Oh begini aja mungkin begini. Karena ini adalah urusan kita dengan sesuatu di dalam perut dan pencernaan. Mungkin kita sepakati dari segi ininya, bentuknya ya. Kalau misalnya ke toilet buang air kecil, benar ya? Tapi yang permasalahannya jika masalah buang air besar. Jadi gimana? Kalau antri nggak apa-apa. Bagaimana? Sepakat nggak? Berarti kalau izin keluar bagaimana? Mau ke toilet?
Bagusnya gimana? Bagusnya bagaimana bagusnya? 2 jam Pak. Habis pelajaran Bapak. 5 menit. Kelamaan. 10 Pak. Tengah-tengahnya lah. 3 menit ya. Bukan apa? Dia apa? Buat orang kecil, kenapa? Maksimal 3 menit. 3 atau 4 menit? 4 menit. 4 menit ke toilet untuk buang air kecil. Ya, jika buang air besar lain lagi nanti ya. Yang bisa ditaati oleh murid-murid kelas ini. 2, 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif, asal sekolah SD Salim Nunukan, tanggal lahir 12 bulan 3 2007, alamat Jalan Pesantren Pula. Perasaan kamu setelah membuat keyakinan kelas bagaimana? Perasaan saya Gimana, Dik? Ya, seperti perasaanmu, sedih kah, gembira kah, senang kah? Karena apa? Karena ini adalah keputusan bersama dan harus kita jalan. Bagaimana menurut kamu? perasaan saya senang keputusan bersama dan semoga bisa dipenuhi. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tutup salam lah. Perasaan kamu? Nyering-nyering dikit. Hah?